Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamjam Mauludin Sidik dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi etika Islam tentang etika olahraga sesuai ajaran Islam. Yang pertama mungkin di sini ada pengertian olahraga dalam Islam. Olahraga dalam Islam adalah sesuatu yang ma'ruf karena beberapa alasan, sebagaimana yang pertama, sebagai sarana menjaga diri, seorang muslim wajib untuk menjaga diri dari serangan musuh ataupun penjahat. Nah, tentunya ia membutuhkan tubuh yang kuat untuk melakukannya. Adapun firman Allah surat Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi artinya, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Yang berikutnya, tujuan olahraga di dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, olahraga merupakan bagian tarbiyah jasadiah atau melatih jasmani untuk menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Misalnya olahraga berkuda ataupun memanah. Nah, dua olahraga ini menopang para prajurit muslim agar bisa membela agama Allah di medan perang. Demikian pula berenang yang membantu pasukan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, di mana yang kita ketahui dalam sejarah kota Konstantinopel ini susah ditaklukkan, tetapi pada periode pemerintahan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel ini dapat ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Yang selanjutnya, hingga kini olahraga menjadi anjuran penting agar umat Islam bisa kuat secara fisik dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk selanjutnya di sini ada berolahraga dalam Islam. Yang pertama, niat ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, tidak melalaikan dari mengingat Allah Ta'ala. Yang keempat, tidak menyerupai non-muslim. Yang kelima, menjaga etika Islam dan menjunjung tinggi sportivitas. Yang keenam, mengetahui teknisi olahraga. Adapun yang pertama, niat ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tetap menutup aurat. Sebagaimana Imam An-Nawawi berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa paha termasuk aurat berdasarkan hadis Ali bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, "Janganlah kamu menampakkan pahamu dan janganlah kamu melihatkan paha orang lain ataupun orang yang sudah meninggal." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tidak melalaikan dari mengingat Allah Ta'ala. Nah, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang keempat adalah tidak menyerupai non-muslim. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dan kakeknya, Rasulullah bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Jadi kita tuh tidak boleh menyerupai kebiasaan non-muslim ataupun kegiatan yang dilakukan oleh non-muslim. Ya, yang kelima, menjaga etika Islam, menjunjung tinggi sportivitas. Nah, bagi seorang muslim berolahraga, maka dia harus memperhatikan etika-etika dalam Islam, misalnya menjaga sportivitas, berlaku jujur, tidak judi, rasis seperti menjelek-jelekan orang lain, makan dan minum sambil duduk, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui teknis berolahraga. Nah, setiap jenis olahraga memiliki teknis operasional sebuah olahraga. Teknis operasional penting agar bisa diketahui olahraga itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Baik, untuk selanjutnya di sini ada manfaat olahraga dalam Islam. Ada 3 manfaat untuk utama olahraga menurut Islam, yakni pertama adalah menjaga diri atau self defense, yakni menjaga diri dari serangan musuh ataupun penjahat yang ingin menzalimi kita. Nah, yang kedua, olahraga merupakan media persiapan yang menguatkan pasukan muslim untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang bukan hanya adu strategi, tetapi juga butuh kelihayan menggunakan senjata, kelincahan berkuda, dan penguasaan memanah.
Yang ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh. Fisik yang sehat adalah anugerah tak terkira dari Sang Holy. Karunia itu harus tetap dijaga sebagai bentuk syukur. Nah, ada kata-kata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi setiap muslim itu diwajibkan untuk berolahraga agar melatih kekuatan fisik, agar bisa menjaga dirinya sendiri dari serangan musuh ataupun penjahat yang ingin menyerang umat muslim. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam olahraga yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama adalah berkuda, yang kedua memanah, yang ketiga berenang, yang keempat gulat, yang kelima berlari. Baik, untuk selanjutnya di sini ada hadis tentang berolahraga. Adapun hadis tersebut yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Adapun hadis yang lain dari Zabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung zikrullah merupakan perbuatan yang sia-sia. Senda gurau dan permainan, kecuali 4 perkara, yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan berenang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Baik, untuk selanjutnya di sini adalah macam-macam olahraga yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama yaitu ada matador, yang kedua ada gulat bebas dan olahraga tinju, yang ketiga adu hewan. Kita ambil contohnya seperti adu domba atau sabung ayam. Yang keempat permainan dadu atau bisa disebut judi. Yang kelima permainan kartu remi dan domino. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.